3D ya. Karena besok seandainya pada ambil peminatan fisika medik dalam artian memang mau jadi profesi fisikawan medik ya. Nah, Anda besok level 7 ya. Berarti level 7 harus bisa minimal yaitu 3D. Jadi kalau sudah 3D ke atas itu misalnya MRT gitu ya, itu untuk level 8 dan untuk level 8 harus S2 ya di situ. Oke. Belum terlihat gimananya? Apanya ini terus ya? Ya kelihatan tuh. Iya, Bu, masih belum. Stop, iya kayaknya. Oh begitu. Oke. Udah kelihatan belum? Belum. Sudah. Oke. Oke. Ya, Nanti Ibu tulis materinya di situ ya. Itu. Tapi nanti tanggalnya enggak usah ditulis. Ujiannya minggu depannya. Oke. Ya apa yang sudah diajarkan sama Ibu enggak lebih dari itu. Ya sedikit lah ada BED gitu ya. Nanti Ibu kemarin lupa ya belum Ibu kirim ya. Oke deh. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut tentang perencanaan teknik radioterapi 3D ya. Kalau teknik radioterapi dengan 2D itu apa sih bedanya 2D dengan 3D? Ibu tanya apa saja kira-kira perbedaannya dan data inputnya apa saja serta apa namanya perencanaannya bagaimana? Kira-kira apa? Ini adik-adik yang Zoom di rumah ya. Gimana caranya nunjukinnya? Seperti itu ya. Ini ada 14 orang yang sudah partisipan di sini ya. Ibu lihat di sini ada 14 orang. 14 orang termasuk Ibu nih tulisannya. Nah ya, jadi yang lainnya belum ada yang masuk nih. Nah, kalau bisa dibukalah videonya. Ini dibuka videonya ya. Iya, kalau nggak dibuka ya ibu aja membuka diri kok. Nah,
Ya. Oh, ibu aja membuka diri, masa kadang dibuka sih. Galuh mana Galuh? Buka Galuh. Ya, Bu. Nggak kuat, Bu, Nah, sinyalnya. ayo dibuka, ayo. Nah, kemudian siapa lagi Sinyalnya, nih? Gondo mana Gondo? sinyalnya nggak kuat, Bu, kalau pakai video. Gondo ya. Oke. Kemudian Tiur mana Tiur? Nah, udah Tiur udah. Nah, Ibu absen loh ya. Risnanda mana Risnanda? Ayo, nah buka ya. Kemudian Salma, mana Salma? Ada di sini nggak Salma? Ayo, Salma Nur Aziza. Ayo, Bu, ayo dibuka. Teman-temanmu yang sudah pada datang malah pada datang gitu, kamu nggak datang, jadi harus buka semuanya ya videonya, biar ibu tidak ngomong dengan ini ya, biar semangat semuanya ya. Oke, Nolak datang ya Nolak ya? Nggak ada. Nolak, ayo buka. sudah, Bu. Oke, Galuh buka. Ya. Kemudian siapa lagi nih? Kalau ini Wildan udah hafal Ibu Wildan. Oke. Nah, Galuh. Siapa lagi nih? Baik, ada yang ini ya. Oke ya. Ini cuman ada berapa orang sih yang datang? Aduh, kumaha iya mah. Deh. Ya nggak datang maksudnya yang ikut Zoom ya. Ternyata pada nggak datang, nggak ikut ya sudah. Oke, perencanaan teknik tentang teknik radioterapinya ya di sini ya. Nah, oke kita buat untuk teknik 3D tadi Ibu sudah katakan apa sih bedanya? Kemungkinan besok keluar juga ya perencanaannya, teknik 2D seperti apa, teknik 3D seperti apa, data inputnya harus apa saja yang harus dimasukkan ya, kemudian outputnya seperti apa. Pada saat kemarin praktikum Ibu sudah jelaskan juga loh ya kalau 2D itu seperti apa, kalau 3D seperti apa, dan data input dan data outputnya juga seperti apa. Praktikum udah gue ajarkan. Jadi minimal kamu harus ngerti. Nah, kebetulan di hari ini mulai udah seminggu sih ya, ada rumah sakit dari Bangka Belitung, fisika mediknya training di sini sudah level 7 dan sudah punya serkom. Jadi banyak sekali mereka yang benar-benar murni dia dari S1 kemudian serkom, banyak yang tidak tahu. Kebetulan dia juga S1-nya dari Undip ya. Jadi banyak yang ngerti. Jadi dia tidak pernah yang namanya praktikum-praktikum seperti itu. Makanya kalian beruntung dalam artian ada MOU di sini sehingga bisa minimal kamu tahu kalau saya nyebut tentang 2D, 3D dan sebagainya ya di situ ya. Dan modalitas minimal kamu juga ngerti masalah tentang radioterapi ya di situ. Oke, kita tidak lepas dari teknik dosimetrinya ya untuk teknik 3D ya di sini ya. Nah, di sini ada teknik SSD dan ada teknik SAD. SSD seperti apa kemarin definisinya sudah Ibu kasih tahu ya. Nah, kemudian SSD juga seperti apa ya di situ. Nah, bisa nggak kalau teknik 3D itu dibuat dengan teknik dosimetri SSD? Saya mau tanya. Bisa tidak kira-kira? Yang di rumah jawab loh ya, jangan nggak jawab loh ya. Oke. Kira-kira bisa nggak kalau teknik 3D dibuat dengan teknik dosimetri SSD? Saya jawabnya bisa atau tidak. Jawabannya bisa atau tidak. Bisa. Oke. Pada dasarnya bisa. Ya, tetapi di sini ada tetapinya di ya. Kesulitannya apa sih kalau teknik 3D dibuat teknik SSD? Kesulitannya apa? SSD itu kan kamu bayangkan SSD itu adalah source skin distance, ya jarak dari sumber ke kulit. Nah, bukan jarak dari sumber ke aksis, ya. Nah, aksis itu adalah pertengahan daripada definisinya pertengahan daripada target, ya dikatakan aksis. Ya, jadi kalau targetnya ada di buli-buli atau di vesika urinaria, ya itu berarti targetnya ke arah anterior kan begitu, ya. Nah kalau targetnya ada di rektum ya berarti targetnya ada di pertengahan
jadi SAD-nya aksisnya ada di pertengahan rektum, kan berarti arah ke posterior. Nah, kalau SSD itu kita tidak pernah memikirkan targetnya itu ada di mana. Itu kalau untuk teknik 2D ya. Yang kita pikirkan adalah ya walaupun 3D juga begitu, yang kita pikirkan adalah bagaimana jarak dari sumber ke permukaan kulitnya di situ. Ya. Nah, kelemahan dari teknik 3D dengan teknik dosimetri SSD itu adalah setiap lapangan radiasi ya, radiografer harus menyesuaikan SSD-nya setiap bin. Ya, jadi bolak-balik misalnya kamu buat planning perencanaan terapi radiasi dengan 5 BIM ya atau 5 berkas radiasi ya dengan teknik SSD. Berarti artinya pertama kali adalah ya radiografer harus melakukan setup atau harus melakukan yang namanya pengaturan jarak SSD 100 ya pada kulit setiap berkas radiasi. Nah, di situ. Tetapi kalau teknik SAD tidak perlu ya, karena kenapa dia tidak perlu men-setup lagi karena dia selalu berpatokan kepada aksis dari target. Ya, dia mau putar kemana saja itu tetap seperti itu. Dia tidak perlu mengatur ya di situ. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi di sini kan kalau SSD penyinaran dilakukan jarak SSD tetap ya, yaitu bila menggunakan pesawat isocenter di sini ya. Diatur pada CP-nya, central point-nya itu di mana. Setiap itu selalu dilakukan lagi setup posisi pasien ya di sini. Jadi artinya setiap berkas radiasi harus dilakukan setup pasien itu untuk teknik SSD. Nah, jadi perlakuannya terlalu terus yang kedua pasti karena dia itu selalu melakukan setup pasien ya setiap berkas radiasi tingkat presisinya pastinya kurang ya enggak di situ. Tingkat presisinya pastinya kurang ya karena kenapa? Ya karena selalu dirubah-rubah terus ya di situ. Nah, itu. Nah, beda dengan teknik SAD ya di sini ya. Kok susah banget dibalik. Oke, ini cara setupnya untuk teknik SAD ya. Setupnya itu yaitu dengan kalau yang di sini gak usah dinyalakan suaranya. Sudah dengar Ibu ya. Oke. Nah, ini kamu bisa tahu bahwa dia permukaan di sini kamu lihat gambarnya ya. Nah, kemudian di sini adalah jarak 100-nya itu adalah dari sumber ke permukaan. Nah, caranya dengan menaikkan dan menurunkan meja penyinaran. Kemarin waktu kita ngukur ya output ya gimana untuk mencapai 100 pada SSD teknik ya dengan cara mengatur meja. Begitu juga ke kiri dan ke kanan juga mengatur dengan cara mengatur meja untuk arah transversalnya ya. Oke. Kemudian di sini adalah juga baik kiri dan kanannya tadi sudah dijelaskan, yang kiri juga seperti ini. Nah, biasanya untuk teknik isocenter ya contohnya seperti ini jarang digunakan juga sih biasanya kalau teknik-teknik apalagi moving beam gitu ya, itu jarang digunakan untuk teknik SSD. Ya, permasalahannya itu tingkat akurasinya kita bisa lemah ya di situ ya. Oke. Makanya kalau teknik SSD itu kalau misalnya sekarang itu kebetulan radioaktif ya, kobal gitu ya untuk Ethernet itu jarang di Indonesia ya. Sekarang lebih ke arah linek. Tetapi rumah sakit yang masih menggunakan kobal seperti Rumah Sakit Margono ya, kemudian Rumah Sakit Solo apa ya namanya Rumah Sakit Solo ya, Margono kan Purwokerto ya. Nah, kalau Solo Mewardi, nah itu baru masang linek ya Mewardi. Kemudian juga Rumah Sakit Tugu di Semarang ada ya, sama Karyadi juga masih ada menggunakan kobal ya di situ ya. Apa alasannya sih mereka masang kobal, tidak masang linek gitu ya? Walaupun ada sih beberapa rumah sakit yang masang linek dan kobal.
Hmm? Kalau pakai kobal ada dong ya. Kalau kobal ada bukan untuk sumbernya saja gitu, tetapi untuk membuka dan menutup window-nya, sumber radiasinya. Window dari sumber radiasi itu kan menggunakan elektrik. Nah, elektrik itu juga menggunakan yang namanya daya ya di situ ya. Kemudian penggeseran meja dan sebagainya ya di situ ya. Jadi open dan menutup window settingnya juga harus ada di situ ya. Nah, cuman memang enaknya kalau pakai kobal itu maintenance-nya lebih murah, biaya maintenance-nya ya itu. Nah, kemudian mungkin kalau daya itu kan Linet itu memang sebetulnya tidak terlalu banyak juga sih ya di situ ya untuk Linet. Cuman memang biaya maintenance-nya yang mahal ya di situ. Itu. Kalau kobal itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang relatif lebih sederhana. Contohnya teknik-teknik yang sederhana, ya. Tidak bisa kita mau teknik-teknik yang canggih di situ. Dan keterbatasan daripada fill size-nya juga terbatas. Biasanya kalau kobal itu fill size-nya itu paling besar yaitu 30 cm. Sedangkan kalau linet sampai 40 cm. Nah, di situ. Nah, kemudian dia itu jarang sekali yang namanya kobal disertai MLC. Ya, gitu. Biasanya kita menggunakan blok individual, blok. Jadi kita buat sendiri. Makanya kenapa bidang di radioterapi harus ada yang namanya mold room. Ya, seperti mold room itu adalah tempat pertukangan, ya. Tidak harus fisika yang mengerjakan atau radiografer, mereka yang di sana itu bisa dari STM atau SMK, nggak ada masalah di situ. Tetapi tetap seperti orang bikin baju, sebelum jadi baju dibuat pola. Nah, polanya itu yang membuat adalah fisika medik di TPS ya di situ. Nanti tinggal memberikan ke ininya, ke bagian modrumnya di situ. Oke, nah kemudian teknik SAD yang tadi yang kita bisa lihat di sini di gambar, yaitu dia aksis pertengahan daripada target ya di sini ya. Nah, dia itu di sini dikatakan bahwa dilakukan setup posisi pasien cuma satu kali saja. Ya, jadi cuma satu kali. Jadi mau berkas sinarnya itu mau 10 kali, mau 10 atau 9 gitu ya, terserah. Yang penting tingkat presisinya udah pasti lebih presisi dibandingkan dengan teknik SAD kan ya di situ. Oke. Itu untuk teknik SAD-nya. Kemudian kita lanjut lagi, caranya seperti ini, tetap saja merubah meja ya. Jadi tidak merubah meja tetap fix. Pasien tetap fix. Jadi pasien tidur manis ya di situ ya. Oke, tidak ada meja. Jadi positioning pada meja itu hanya dilakukan satu kali pada saat positioning pasien ya di situ. Oke. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oke, nah biasanya kita menggunakan yang namanya teknik moving beam. Jadi kalau di Linet kita bilang VMAT, volumetric, atau kita buat kalau alatnya varian biasanya kita menggunakan art therapy. Kalau varian, jadi memang itu hanya bahasa ya. Jadi setiap alat itu dengan merek yang berbeda dia akan mempunyai tandingan yang akan berbeda juga, tapi tandingan biasanya cuma nama saja ya, tetapi tetap dia sama pada intinya ya di situ. Oke, kita lanjut di sini ada moving beam. Kamu bisa lihat di bawah kurva isodosnya kalau moving beam seperti ini ya. Jadinya ini kebetulan kita bisa lihat. Jadi pada saat kita melakukan SAD atau moving beam harus diposisikan pasien benar-benar di tengah ya. Transfer table itu harus 0. Posisi meja harus pada posisi 0. Kenapa? Ya. Walaupun sebetulnya ada yang namanya sensor di targetnya sini di sininya ada sensor. Sensor apabila dia kena meja akan berbunyi. Sebetulnya itu saya ada peringatan bahwa dia tuh terlalu dekat ya di situ ya, terlalu dekat, jadi harus ada setup ulang ya di sini. Jadi ya ini
adalah setiap alat pasti ada yang namanya sensornya di sini ya. Tetapi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu biasanya radiografer selalu memposisikan pasien di TT sama dengan 0 ya di situ. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke. Dasar daripada teknik radioterapi ada single field. Biasanya single field itu biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang tulang belakang, penyederaan tulang belakang. Ya, kayak tulang belakang itu ibu tulang belakang berarti kalau single field itu dosis maksimumnya tinggi enggak? Kira-kira kalau single field. Tinggi atau enggak? Kok ragu-ragu sih? Hah? Kalau single field itu jelas dosis permukaan kulitnya itu pasti tinggi. Karena kenapa? Misalnya ya dosis yang diperuntukkan untuk target adalah 200 centigrade. Nah, artinya 200 centigrade dengan lapangan banyak dan dibandingkan dengan lapangan cuma satu, ya, padahal sama-sama 200 centigrade, otomatis dosis maksimumnya pasti lebih tinggi yang lapangan satu dibandingkan dengan lapangan yang banyak. Karena lapangan banyak itu adalah sebanyak lapangan itu, dosis itu akan terbagi sesuai dengan jumlah lapangan itu. Nah, dengan kontribusi ya terserah kamu sebagai fisikawan medis besok. Kontribusinya bagaimana? Makanya pada saat kita membuat perencanaan radiasi, membuat planning, itu benar-benar ya seorang fisikawan medik harus bisa tahu bahwa image-nya itu arah berkas sinarnya itu ke arah mana. Nah, jadi penentuan sudut ya berkas radiasi itu yang menentukan fisika medik. Nah, di situ dengan penentuan sudut itu Anda bisa melihat bahwa oh ini ada OAR. Kira-kira OAR-nya bisa ditutup nggak dengan sudut yang seperti ini? Ya, itu berkas seperti ini. Nah, kemudian target itu letakkannya di tengah atau letaknya di arah anterior atau di arah posterior. Berarti apa? Bentuknya target itu seperti apa? Apa dia melebar atau dia memanjang? Ya, jadi nanti kontribusi artinya gini. Kalau enggak waiting deh. Ya. Nah, 100% di target. Kamu punya 5 BIM. Oh ya udah Bu, saya buat aja 20% semua. Jadi kan kalau 5 kan 100%, kan begitu. Kalau targetnya itu di tengah dan bentuknya agak bulat, itu mungkin oke, nggak ada masalah. Tapi kalau arahnya targetnya itu ke arah anterior atau posterior tidak bisa kamu lakukan seperti itu. Nah, apalagi target itu di antara organ-organ at risk. Nah, itu kamu harus bisa memilih ya kontribusi atau weighting yang dekat target itu atau dekat OAR itu harus diberi banyak atau sedikit. Nah, seperti itu. Yang penting harus 100% ya di sini. Nah, teknik dasarnya bisa single field ya, bisa two field dengan cara opposite. Di sini non weighting beam. Non weighting beam itu artinya jadi bisa 50% 50%. Dianggap sama dua lapangan ya. Atau dengan menggunakan weighting beam. Jadi weighting beam itu bisa misalnya dokter bilang, "Saya teknik 2D aja teman bikin 2:1." Nah, artinya pakai weighting 2:1. Artinya bagaimana? Kalau targetnya itu ada di rektum, berarti kan di belakang. Berarti dosis yang 2 kali itu adalah daerah posterior. Nah, sedangkan daerah yang ke arah anterior 1. Ya, di situ kan. Jadi 2:1 ya, jadi itu. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Supaya targetnya itu dapat besar. Biasanya kalau 2D seperti itu. Jadi harus memperhatikan weighting. Ya kalau 2D. Nah, kemudian kalau 3D bagaimana? Misalnya ada tangential field. Kalau tangential field biasanya digunakan untuk kanker payudara. Ya. Kemudian multifield berarti dia kalau multi artinya lebih dari 2 lapangan radiasi. Ya di situ. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya di situ. Oke. Contohnya kemarin multifield itu box system. Kemarin kamu ngerjain TPS box system, ya walaupun dia targetnya di tengah, tapi kamu buat weightingnya sama nggak? Nggak sama. Ya enggak. Ada yang 20%, ada yang 33%, tergantung.
Nah, yang kamu cari sebetulnya apa sih daripada makna daripada weighting itu adalah homogeneity, ya, homogenitas. Jadi homogen, dosis yang homogen di target itu. Jadi ketusnya apalagi coverage, ya, coveragenya tercovernya, ya, target itu berapa, ya, di situ. Itu juga harus masuk, ya, di situ. Oke, nah ini ada contoh, ya, di sini. Ini ada kurva Isodose. Ini namanya kurva Isodose. Ya, mungkin Pak Kasno pernah tahu ya di sini ya. Nah, ngasih tahu bahwa kurva Isodose ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya dia memanjang. Nah, yang bentuknya lurus, yang bentuknya apa namanya datar, ya bukan lurus datar, ini dia tanpa menggunakan yang namanya weight filter. Sedangkan kalau yang lonjong ini dia menggunakan weight filter. Nah, tingkat lancipnya atau tingkat sudutnya ini tergantung daripada sudut weight yang kita gunakan. Semakin dia sudutnya lancip yaitu 60 derajat, maka dia akan semakin tajam ya sudutnya di sini. Nah, sekarang kemudian kamu lihat gambar yang satu lagi, ini adalah seperti bolus, ya, bolus. Nah, bolus itu sebetulnya terbuat dari lilin. Bolus itu, jadi lilin itu diasumsikan mempunyai densitas yang hampir sama dengan jaringan. Makanya dikatakan dia bolus dan bisa digunakan untuk tumor-tumor yang ada pada permukaan. Nah, kedua daripada alat ini adalah alat kompensator. Tujuannya adalah supaya untuk meningkatkan atau menaikkan dosis radiasi. Ya di situ. Ya, supaya dosis radiasi yang tadinya tidak homogen jadi homogen. Ya di situ. Nah, perbedaan dari implementasi adalah kalau penggunaan weight itu diletakkan di mana? Kalau weight diletakkan pada alatnya. Ya, pada alatnya itu kalau yang manual. Kalau pakai linek, kamu nggak pernah lihat pakai linek itu weightnya di mana, ya, karena sudah terintegrasi di headnya. Jadi kita nggak bisa lihat kok dari luar, tetapi kita bisa menggunakan pakai weight, ya. Justru kalau pakai linek, weightnya itu bervariasi, variasinya lebih banyak, yaitu mulai dari 5 derajat sampai dengan 60 derajat. Itu bisa kita gunakan semua. Sedangkan kalau yang portable kita pakai secara manual, ya, itu weightnya, sudut weightnya hanya terbatas, yaitu 15, 30, 45, dan 60 derajat. Di situ. Nah, kelemahan pakai weight yang portable itu adalah pemasangan yang salah. Ya, kelemahannya pemasangan yang salah. Nah, kamu harus perhatikan di sini bahwa ya, ini ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, artinya kalau yang tipis pasti dosis radiasinya lebih besar dibandingkan dengan yang tebal. Nah, tetapi tujuannya adalah supaya homogen. Nah, artinya kamu pemasangannya tidak boleh salah pada bidang-bidang permukaan daripada tubuh atau surface yang tidak rata. Nah, kenapa makanya penggunaan weight? Nah, contoh, muka kita ini dari mulai hidung ya sampai ke pipi dan sampai ke samping sini. Ini kan dari hidung mulai tinggi, dari tinggi kemudian di sini rendah. Dan begitu juga ya di sini. Di sini besar, di sini rendah. Nah, tujuannya kenapa? Kalau kita tidak menggunakan weight pada saat dilakukan penyinaran, ya di sini ada beberapa yang mendapatkan dosis yang lebih besar dan ada yang kecil. Nah, untuk mendapatkan supaya dosis yang kita diterima ya pada target itu sama, makanya kita menggunakan weight. Nah, besar weight itu, sudut weightnya itu besarnya tergantung daripada kelengkungan tubuhnya. Ya, semakin lengkung berarti kita menggunakan weight yang sudutnya semakin besar. Nah, di situ ya. Nah, itu letaknya terintegrasi ya, atau letaknya ada di pesawatnya di atas. Nah, ya. Sedangkan kalau bolus itu letaknya di mana? Di tubuh pasien. Nah,
sama-sama sebagai alat kompensator, tetapi kalau bolus digunakan adalah di pasien. Jadi ditempelkan ke pasien. Nah, di situ ya, ditempelkan. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah untuk mengangkat atau menarik dosis di kulit, di permukaan kulit. Makanya biasanya bolus itu digunakan untuk pasien-pasien yang benar-benar targetnya itu tidak jauh dari permukaan kulit. Contohnya kanker payudara, ya. Kanker payudara, kemudian kamu selama di sini mungkin tidak pernah melihat kanker payudara yang rada-rada menyeramkan, ya di situ ya. Nah, di situ biasanya tempat operasi atau pada saat dioperasi itu kan dokternya bukan dokter onkologi, ya, bukan dokter radioterapi. Nah, kadang-kadang dia pada saat operasi dia tidak pernah melihat, ya bukannya sembarangan sih, artinya ya ada yang lengkong-lengkong dan sebagainya, gitu ya. Jadi otomatis kalau kita tidak kasih bolus yang lengkong-lengkong itu, jadi artinya apa, dosis pada targetnya itu tidak rata. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada target yang basah, ya operasi kemudian kankernya basah, gitu ya, atau ada yang namanya ini apa, biasanya suka ada apa bekas operasinya tidak apa masih basah dan sebagainya. Itu biasanya karena bekas operasi itu ada di permukaan, ya, kemudian bekas itu pasti sayatannya itu kita katakan skarnya itu ada kontaminasi CA-nya. Nah, makanya itu harus kena radiasi. Nah, pada saat kita kena radiasi, pada saat diradiasi, radiasi apabila tidak digunakan bolus, permukaannya itu dapat berapa? Kira-kira permukaan, padahal permukaan kulit itu bekas sayatan pisau operasi. Permukaan dapat berapa? Tidak mungkin dapat, itu pasti nol di permukaannya. Yang kita inginkan sebetulnya permukaannya kan nggak nol. Makanya kadang-kadang ya dikasih bolus. Bolus itu supaya mengangkat. Dia bisa naik 100%-nya kita usahakan ada di permukaan kulit. Kobal, makdusnya ada di 5 milimeter di bawah permukaan kulit. Itu kobal. Tapi kalau linek tergantung daripada energinya. Coba, ada nggak yang kamu lihat PDD atau kamu lihat deh karakteristik daripada energi radiasi. Dia itu energi radiasi pasti pakainya apa? Grafiknya. Continue kan? Nah, kalau continue ada nggak yang begini? Nggak ada, dia pasti ada build up di sini. Nah, build up-nya itu semakin besar energinya, build up-nya itu semakin kecil ke permukaannya. Nah, walaupun bagaimana entah itu 7 mili atau itu 5 mili gitu ya, itu ada build up. Kalau kamu nanti langsung kamu lihat buka deh energi. Nah, dari build up itu artinya dia 100% tidak ada di kulit, karena pada saat kita lihat grafik sumbu vertikal itu adalah 0 posisinya. Makanya dia dikasih yang namanya bolus supaya dia nanti 100-nya bergeser. Ya, di situ. Itu tujuannya untuk pemakaian bolus. Tapi kalau untuk pemakaian weight filter itu gimana? Dia itu kan diletakkannya di pesawat nih Bu, gitu ya. Nah, kemudian padahal permukaan kulitnya tidak sama nih. Dia ada lengkungan. Tujuannya untuk apa? Dia homogen, oke. Ya. Kemudian supaya yang cekung ya karena adanya weight jadi bisa mendapatkan dosis yang lebih besar. Bisa, oke. Nah, untuk permukaan bagaimana? Sama-sama alat kompensator. Kalau untuk permukaan weight itu tidak diperlukan untuk permukaan. Justru digunakan untuk tumor-tumor yang letaknya di dalam. Gitu. Tetapi bidang permukaannya yang tidak atau melengkung. Gitu, ya. Jadi tidak untuk permukaan, ya di situ. Memang kalau kita menggunakan weight pasti dosis maksimumnya tinggi, jelas. Ya itu, ya. Tetapi tetap kita harus kontrol ya di situ ya. Itu perbedaannya ya. Jadi kamu paham ya perbedaan antara bolus dengan weight ya. Oke. Ini ada beberapa teknik ya.
teknik yang atas adalah teknik tadi kan ada kurvanya, kurva isodos ya. Yang di atas ini adalah kurva isodos yang flat, yang datar ya di sana ya. Dia dua lapangan opposite ya. Jadi plan paralel ya. Itu kemudian yang di bawah adalah yang dikatakan ibu lengkung ini permukaannya. Nah, jadi daerah yang lengkung ini menggunakan filter yang lebih besar ya di situ sudutnya ya. Nah, di sini juga opposite, kiri dan kanan ya, di sini opposite. Jadi tujuannya adalah supaya target di sini ini dapat dan mempunyai dosis yang homogen ya. Oke. Jelas ya di sini. Kita lanjut, ini adalah untuk tangential field, kanker payudara ya di sini. Kanker payudara sebetulnya ya bisa ada apa yang namanya perbedaan tidak langsung plantar. Kalau plantar itu kan dia membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Tetapi kalau tangensial itu tidak, bisa lebih atau kurang dari 180 derajat. Ya di situ. Oke, tujuannya apa? Untuk kenapa sih kalau untuk kanker payudara diberikan tekniknya tangensial? Kenapa ibu nggak langsung aja bung gitu loh ya? Kan kena semua gitu loh. Kenapa harus tangensial? Kamu harus tahu bahwa di dalamnya ada paru-paru, ada jantung, ya di situ ya. Jadi kalau kamu langsung itu berarti apa? Di samping dosis kulitnya tinggi, ya. Kemudian yang kedua juga paru-parunya juga akan mendapatkan dosis yang tinggi. Ya kita belajar bahwa kemarin sudah saya ajarkan bahwa kita mengerjakan pasien bukan asal mengerjakan, tetapi kita juga harus tahu dosis keluarnya bagaimana ya di situ ya. Kita ada rambu-rambunya ya di situ ya, seperti Quantec dan sebagainya. Ini adalah ada yang namanya breast on atau half beam ya di sini. Nah, sebetulnya alat kobal itu ada yang namanya half beam. Jadi half beam itu adalah lapangan setengah. Jadi sebetulnya ada kolimator tersendiri ya yang membentuk bahwa bagian paru-parunya itu dibuat tertutup. Ya, kemudian bagian permukaannya dibuat terbuka. Jadi di sini ada PB-nya. Ya, sehingga kalau kita menyinar pasien payudara, jadi hanya ini yang diradiasi. Tapi sekarang sudah jarang pakai itu. Biasanya kobal, untuk teknik-teknik kobal atau alat-alat dengan menggunakan kobal itu masih dipakai seperti itu. Nah, karena kita juga menggunakan pakai linek, jadi linek itu sudah ada MLC-nya, sehingga daerah itu kita tutup dengan menggunakan MLC. Ya, ini adalah bisa digunakan untuk teknik-teknik yang Turki. Ya, di sini. Oke. Ini adalah box sistem yang kemarin Ibu kasih sudah, karena kamu sudah praktikum kemarin juga sudah tahu ya gimana caranya. Jadi ini adalah pasien untuk box ya, box sistem. Nah, mau berapa? Ya kalau box pastinya 4 ya, multi fill berarti bisa 6, bisa 7 ya, dengan orientasi beamnya itu tergantung daripada sudut daripada yang kamu gunakan di situ ya. Makanya penentuan sudut itu dan penentuan weighting itu sangat berpengaruh terhadap hasil daripada distribusi dosis ya di sini. Oke. Kita masuk ke target. Sebetulnya kan kalau target itu ada GTV, ya CTV, ya ada OR, ada PTV, ya dan ada internal target volume. Tapi internal target volume itu jarang kita gunakan. Ya, biasanya dokter itu membuat GTV dan CTV saja. Nah, kemudian di sini ada OR. Nah, sebetulnya OR, GTV, CTV, ya dan PTV itu sebetulnya harusnya dokter yang ngerjakan. Ya, tetapi bukan berarti fisika medik itu nggak ngerti. Ya, jadi sebagai check and recheck gitu loh di sini. Jadi kadang-kadang ya namanya manusia bisa saja salah ya di situ ya. Jadi di sini bisa nggak Bu PTV itu yang buat adalah fisika medik? Bisa saja, tapi di situ harus ada komitmen antara dokter dengan fisika. Artinya komitmen itu contoh ya, ada beberapa dokter di sini, misalnya dokter Widati, dokter Retno, dia sudah tahu kalau kanker serviks gitu ya,
Itu biasanya atau kanker payudara itu biasanya dia langsung pakai sampai CTV. Nah, kalau CTV berarti CTV-nya yang buat siapa? Fisikanya. Dan kita sudah komitmen dari CTV ke PTV itu sekitar 7 mili. Nah, di situ ya. Nah, kemudian kalau daerah kepala itu kita punya komitmen yaitu 5 mili. Ya, kepala. Kenapa? Karena daerah kita semua pakai fiksasi ya, tetapi daerah kepala itu kan lebih fit karena dia tidak bernapas, tidak bergerak, dia lebih fit. Sedangkan untuk abdomen dan paru-paru ya atau mame ya payudara itu dia daerah pernapasan ya di situ. Ada napas perut, ada napas paru-paru dan sebagainya gitu ya. Oke. Dan di sini kalau misalnya GTV, nah GTV itu adalah gross tumor volume. Jadi pasti dokternya itu pada saat melakukan delineasi dia selalu mendelineasi GTV-nya. Di sini ya. Setelah GTV, nah gaggingnya dia pakai apa? Bisa pakai MRI ya, bisa pakai CT scan ya di situ. Nah, guidingnya ya karena biasanya kalau pakai CT scan nggak bisa ada beberapa target yang mungkin daerah brain atau otak itu biasanya dia lebih senang guidingnya. Kalau CT scan itu memang tempat delineasinya, tapi dia disertai guidingnya pakai MRI ya gitu. Jadi lebih jelas gambarnya sehingga dia benar-benar apa namanya dalam delineasi benar-benar dia lebih yakin ya di situ itu masalah tentang keyakinan ya di situ ya. Oke. CTV itu apa? Clinical Target Volume. Nah, kalau clinical target volume itu artinya dia GTV ditambah dengan kelenjar regional. Nah, itu namanya CTV. Kelenjar regional contohnya. Ada di payudara itu ada kelenjar intramamaria. Nah, itu tuh dia masukkan gitu ya. Atau daerah makanya kan dokternya selalu buat lokoregional. Pernah dengar lokoregional itu lokal dan regional, artinya kelenjar regionalnya situ. Jadi dia selalu dia gambar ya di situ. Bisa aja suatu ketika regionalnya untuk kasus payudara dia nggak gambar, tetapi dia sinar. Dia tinggal bilang, saya minta regionalnya tekniknya 2D saja. Nah, berarti fisika tuh harus ngerti kalau 2D itu batasannya mana saja. Batas atas, batas bawah, samping, kiri, kanan. Ya, jadi itu kamu bisa baca di buku Murad. Ya, di situ kamu bisa baca di buku Murad ya. Oke. Nah, besar CTV sangat tergantung pada tempat atau keberadaan target. Makanya CTV itu bukan domainnya fisika medik. Jadi jangan sekali-sekali gambar CTV. Itu adalah domainnya dokter. Jadi kita tidak tahu seberapa besar ya di situ. Oke, ya. Kemudian kita lanjut lagi ke CTV. Nah, oke. Nah, di sini CTV-nya misalnya seringkali menyertakan CTV. Udah pasti yang namanya CTV di dalamnya pasti ada CTV. Nah, di sini contoh ya, CTV adalah CTV ditambah 1 cm margin. Nah, di situ ya. Nah, itu bisa misalnya untuk kanker-kanker yang gampang apa namanya gampang yang mudah bergerak dalam artian pada objek-objek yang mudah bergerak. Nah, di sini 1 cm. Kenapa Ibu tadi bilang 7 mili? Itu kan komitmen tadi Ibu katakan. Itu adalah komitmen dengan dokternya. Biasanya dokter memberikan 7 mili. Nah, mungkin dokter juga pada saat membuat delineasi GTV dia sudah longgar, tidak terlalu ketat, gitu. Sehingga bisa dia prediksikan 7 mili sudah. Nah, seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ya ada volume target internal. Jadi ini biasanya dari CTV kemudian ditambah lagi. Tetapi biasanya dokter-dokter nggak pakai itu, jadi langsung ke PTV. Ya, biasanya dari CTV ke PTV itu kurang lebihnya sekitar 8 sampai dengan 10 mili ya di situ. Untuk dari CTV ke PTV. Itu sudah termasuk dengan PTV ya di situ ya.
Oke. Nah, di sini organ-organ bergerak dan sebagainya ya, di sini kamu bisa sertakan, baca di sini ya, oke. Dan ada PTV di sini ya, berarti GTV, CTV dan PTV. Nah, di sini ya. Nah, PTV itu pastinya dia itu sudah include CTV dan GTV, sudah pasti. Ya, karena letaknya di luar, paling luar. Nah, kita bekerja ini dengan PTV. Ya, jadi yang dikatakan 95% dari dosis 95% artinya adalah PTV. Nah, kalau kita diharapkan sama dokternya bahwa kalau kita mengerjakan PTV sudah dapat, artinya CTV harusnya mendapatkan dosis yang lebih besar. Atau GTV juga mendapatkan pastinya lebih besar dibandingkan dengan PTV. Kalau mendapatkan lebih kecil gimana? Ada enggak? Harus ngulang. Logikanya CTV dengan PTV kan dengan GTV itu kan di dalam PTV. Kalau PTV-nya saja sudah dapat 95% dari dosis 95, itu artinya CTV sama GTV harusnya lebih besar. Pernah kemarin juga mengerjakan pasien, PTV-nya dapat. Nah, setelah kita scroll semuanya, ternyata CTV-nya lebih kecil. Nah, itu harus diulang. Berarti ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Ya, di situ. Nah, kesalahannya bagaimana? Makanya setiap fisika itu mengerjakan pasti runningnya itu yang di 95%. Jadi kurva 95% itu yang dinyalakan. Yang lainnya kita hapus. Nanti kalau sudah selesai baru. Jadi jangan, tidak boleh ada yang bolong ya, kemarin kamu ngerjakannya. Kalau bolong ulang aja sama ibu. Nah, itu. Suruh ngulang, pokoknya harus ketemu. Jadi tidak boleh ada yang kurang ya di situ. Walaupun 95%-nya sudah tinggi, tetapi kalau masih ada yang bolong atau masih ada yang 95%-nya masih belum tercapai, ya tetap harus dilakukan, 95%-nya harus tercapai. Yang kedua, dilihat juga dosis OR-nya. Ibu kalau misalnya dosis OR-nya kok susah sekali, nggak bisa, kita bisa ngomong sama dokternya. Yang penting kita sudah maksimal mengerjakannya. Gitu. Dokter itu tahu kok, biasanya ini memang nggak bisa nih tercapai, itu pasti tahu. Gitu. Dia bisa longgar, oh oke deh kasih sama segini saja, oke nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi apapun bentuknya tetap kita pada saat mengerjakan dokter adalah tempat konsolidasinya ya di situ. Oke. Kemudian di sini ya PTV mencakup margin target internal dan margin tambahan. Jadi ketidakpastian setup itu termasuk dalam PTV. Ya, toleransi mesin juga termasuk dalam PTV. Ya, kemudian di sini juga. Jadi makanya kenapa fisika medik itu selalu bekerja di PTV. Nah itu, ya. Jadi setup pasien dan semuanya itu langsung di PTV, ya. Oke. Kemudian di sini ya PTV itu adalah CTV ditambah 1 cm. Kadang-kadang juga dokter itu gini, ini nggak bakalan bisa baca. Ya buat kemudian CTV-nya lebih besar, PTV-nya sudah besar. Jadi pada saat kita bekerja di PTV, ya walaupun kita kurang sedikit, dia sudah tahu, oh nggak masalah. Ini saya sudah buat agak longgar seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang bergantung pada PTV yaitu ketepatan seperti perangkat imobilisasi ya, kemudian lasernya dan sebagainya ya di sini. Laser itu bisa nggak membuat setup pasien tidak pas? Bisa. Makanya sebetulnya QE harian itu termasuk laser, posisi laser. Maksud kita mau menggunakan pakai apa namanya kawat ya, kan ada di situ ya seperti apa namanya wire. Nah, ada wire. Yang paling tepat tuh wire sebetulnya. Wire itu adalah parameter untuk mekanikalnya. Jadi kalau laser itu kan dia letaknya di luar daripada mekaniknya. Jadi dia harus dilakukan adjust
ya di situ ya dilakukan, yaitu sama dengan wire. Makanya kemarin kan saya bilang, ibu lasernya kok nggak pas gitu ya. Saya langsung berpatokan kepada wire-nya di situ ya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini untuk owarnya, kamu bisa baca sendiri ya. Nah, di sini kita nggak usah, kita masalah owar itu kita tidak bisa. Yang namanya anatomi itu kita sudah tahu bahwa letaknya di situ saja gitu ya. Cuman ya jangan sekali-sekali kita apa namanya merubah apa yang sudah dilakukan atau sudah didelineasi oleh dokternya. Nah, suatu ketika bisa saja. Ini kok dokter delineasinya kok sampai ke owar-owar ya? Oh, ini kelebihan nih gitu. Ini kelebihan, terus saya rubah nih, kok owarnya masuk semua. Nah, itu pertimbangan dalam artian mungkin owarnya sudah jadi target sebagian. Ya, sehingga dokter itu melakukan delineasi sampai ke owar. Nah, Ibu kalau ada owar yang sudah masuk ke dalam target, itu dihitung nggak, Bu? Dihitung nggak? Kalau ada sebagian owar yang masuk ke dalam target, dihitung nggak? Ya, kalau dia masuk ke dalam target itu dihitung sebagai target. Tetapi kalau dia berada di luar target itu dihitung sebagai owar. Jadi kamu harus apa? Harus kamu nanti seperti di apa ya? Di eval. Eval itu maksudnya dikeluarkan dari yang tidak kenal target itu dikeluarkan. Sehingga volumenya pastinya berkurang dari volume owarnya itu. Ya, jadi jangan itu bukannya dokternya salah gitu, tetapi memang itu sebagai target ya owarnya. Makanya dikatakan owar itu bisa sebagai target ya di situ. Jadi jangan sekali-sekali ini. Nah, kedua, pada saat kamu melakukan eval ya, data yang sebenarnya itu jangan kamu hapus, tidak boleh. Ya, jadi kamu mendingan membuat struktur baru. Ya, kamu membuat struktur baru yang mengatakan bahwa struktur itu adalah struktur eval. Artinya struktur yang kamu nilai sebagai OWAR di luar daripada OWAR target. Nah, itu. Ya, jadinya itu harus kamu perhatikan ya. Perencanaan radiasi kadang-kadang suka berubah. Ya, kayak misalnya begini. Kemudian juga kamu juga harus tahu bahwa respon radiasi terhadap target atau terhadap suatu cancer itu tidak sama setiap satu orang dengan orang yang lain. Kamu tahu kan daur replikasi sudah diajarkan? Daur replikasi radiobiologi yang 4R. Nah, itu. Nah, kamu sudah diajarkan, kamu sudah tahu bahwa ya ada pada saat maksudnya sel mengalami mutasi ya kemudian ada yang mitosis ya, pembelahan sel dan sebagainya. Setiap orang itu mempunyai daur replikasi yang tidak sama waktunya. Nah, makanya kenapa kadang-kadang kenapa ya Bu? Sama-sama pasiennya laki-laki jenis kelaminnya. Sama-sama kankernya nasofaring. Sama-sama disinar dosisnya sama. Tapi responnya kenapa kok tidak sama? Antara yang satu dengan yang lain. Banyak yang seperti itu. Dia bicara dengan pasien yang lainnya, saya kok cepat sekali ya. Nah, mungkin pada saat dia diradiasi pasien yang satu, misalnya si A, dia itu pada saat dia mengalami yang namanya pembelahan sel. Pada saat mengalami pembelahan sel, berarti sel itu dalam keadaan mempunyai radiosensitivitas sel yang tinggi. Nah, pada saat diradiasi maka yang rusak lebih banyak. Nah, sedangkan mungkin pasien yang satu dia sedang mengalami yang namanya masa sensitif atau resisten. Ya, di situ. Makanya pada saat diradiasi ya itu mungkin dia yang matinya itu lebih sedikit karena pada saat masa resisten sel tersebut. Ya, itu namanya daur replikasi. Nah, jadi kamu juga harus paham bahwa kenapa tidak bisa sama seperti itu. Ya, itu. Makanya ada penelitian yang mengatakan bahwa pasien 5 menit sebelum diradiasi dia selalu dilakukan yang namanya menghirup oksigen. Oksigen itu mengandung oksigen itu O2 supaya darah bisa memperbanyak O2-nya.
Nah, sehingga pada saat diradiasi dia lebih sensitif, gitu. Maksudnya lebih respon, gitu di situ. Nah itu, ya. Jadi ada yang penelitian seperti itu. Oke ya. Kemudian ya kita bisa lihat bahwa di sini ada 3D konvensional, ada 3D CRT, gitu ya. Yang dikatakan 3D, bedanya 3D konvensional sama 3D konformal itu apa sih? Sebetulnya saya mau tanya, ada nggak sih bedanya? Apa? Wildan, kamu tahu nggak? Konvensional. Nah, kalau yang konformal berarti yang ya sekarang gini. Namanya konformal itu kan artinya dia menyerupai dengan bentuk target, ya nggak konformal, ya. Yang namanya 3D itu kita katakan 3D kenapa sih? Karena data inputnya sama-sama menggunakan CT scan, ya, sama-sama menggunakan CT scan, ya. Itu kita buat, kita katakan 3D. Nah, secara 3D itu harus ada apa? DVH. Kalau misalnya 3D kita nggak menggunakan CT scan, bagaimana kita mau melihat DVH-nya? Tapi yang membedakan konformal dengan yang konvensional biasa, yang tadi dikatakan Wildan, yang konvensional itu kita buat seperti box, ya, seperti box. Jadi artinya di situ bisa mau 4 lapangan, mau 3 lapangan, ya terserah, gitu. Tetapi bentuknya dia seperti box, ya, box atau segitiga dan sebagainya. Ya, kalau konformal itu dia menggunakan MLC, ya. Jadi MLC-nya itu juga biasanya ya minimal ya 1 senti, ya, maksimal, ya, di situ, ya, maksimal 1 senti di situ. Jadi kalau misalnya MLC-nya 5 mili berarti lebih konformal kan. Nah, itu, ya. Jadi dia smooth, ya. Jadi artinya dia sama dekati dengan yang target yang aslinya. Ini kamu bisa lihat nih, ya. Ini adalah 2D, ya. Dia hanya dari depan dan dari kiri dan kanan. Bentuknya segi 4. Dan ini adalah 3D CRT. Nih, dia konformal juga nih, dia konformal. Ya, dia tetap dia membentuk, ya, di sini, ya. Tetapi bentuknya sesuai dengan targetnya. Kalau yang tapi dia sama-sama ini, ya, sama-sama menggunakan CT scan. Sebetulnya kalau ini saya bilang sih 3D konvensional sih. Bisa karena dia menggunakan CT scan. Kalau yang dikatakan 2D radioterapi itu tidak harus menggunakan yang namanya CT scan. Bisa kita menggunakan yang namanya body conformator, ya, di situ. Kalau IMRT lebih konformal lagi, dia membentuk seperti bentuk target aslinya, ya, di sini. Nah, kemudian di sini juga untuk begitu juga daerah dada atau daerah paru-paru, ya. Ini juga kita bisa lihat, ya. Ini 3D konvensional, ya, seperti ini, konformal biasa, ya. Ini adalah 3D CRT dan sini adalah IMRT, ya, di sini dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini 3D konformal, ya, di sini, ya. Atau 3D konvensional, ya, kita katakan di situ tetap kita harus ada slice-nya, ya, dasarnya untuk mendelineasi, kemudian harus ada PTV, ada OR-nya, ya, kemudian ada bin eye view-nya, tetap ada BEV-nya, ya, kemudian juga ada bin evaluatornya di sini, ya, tetap harus ada kurva isodosnya di sini, ya. Oke. Ini bisa kamu baca sendiri, nanti kalau yang nggak ngerti bisa kamu tanyakan ke ibu, ya. Kemudian juga di sini, ya, ada beberapa gambar di sini, ya. Ada yang konformal di sini, kamu bisa lihat, ya. Guidingnya tetap pakai MRI atau pakai PET, ya. Di sini kita belum punya PET, ya. Oke, bentuknya 3D, ya, di targetnya. Dan ini kamu bisa baca sendiri bagaimana caranya, ya, perputaran mejanya dan sebagainya. Oke, nah ini juga ini pakai TPS-nya pasti pakai 3D konformal di sini, ya. Dia
bentuknya, konsepnya yaitu ada GTV, itu dan GTV, ada di RR. Jadi bagaimana sih kamu pernah melihat nggak pasien verifikasi di lapangan di Linek? Pernah nggak radiografernya melakukan verifikasi, kamu melihat parameter apa yang sebagai guidingnya dia melakukan verifikasi? Posisi. Oke, selain itu kalau verifikasi pasien, kemarin itu kan Ibu suruh kamu ke bawah itu untuk melihat bagaimana cara verifikasi. Ya, nah, verifikasi itu penting sekali. Kamu mengerjakan TPS sampai berdarah-darah, ya, kemudian dokter mendeliniasi sampai mumet sirahe. Nah, benar. Nah, kemudian pada saat melakukan eksekusi, ini pasien baru, itu biasanya dilakukan verifikasi. Dengan menggunakan alat yang mahal. Epic itu 5M loh, epicnya saja yang untuk verifikasi itu yang bisa terbuka itu loh. Itu 5M tuh dulu tuh. Belum yang di Versa, pakai Combin City, pakai Sinar X, itu perizinannya juga sendiri-sendiri. Enggak sama, enggak satu unit itu. Itu Sinar X sendiri 120 TV. Itu hanya untuk image. Nah, verifikasi. Jadi dasarnya dia melakukan verifikasi apa? Dasarnya, guidingnya itu apa? Dia bilang, oh ini salah, ini kurang 5 mili, ini kurang, oh ke arah anterior 2 mili, ke arah posterior 3 mili, ke atas, ke bawah. Itu guidingnya itu apa dia? Kan nggak mungkin kalau dia tidak. Nah, apa sih yang diverifikasi? Nah, itu yang saya tanya. Kamu melaksanakan radioterapi semaksimal mungkin, kalau hasil verifikasinya jelek, ya nggak akan berhasil. Kira-kira apa sebagai guidingnya tuh radiografer pada saat verifikasi dokter ada nggak? Nggak ada. Fisika nggak ada. Cuma radiografer kok. Dan radiografernya juga harus pintar. Ya biasanya senior radiografer yang melakukan. Kira-kira apa sebagai guidingnya? Ayo, ngerti nggak kemarin? Pernah nggak melihat? Enggak, saya mau tanya, pernah nggak melihat pada saat kamu praktikum? Ada? Pernah lihat? Pasti ada, soalnya setiap hari pasti ada pasien yang turun. Nah, fisika medik itu melakukan QEMUT setiap pagi. Nah, QEMUT itu artinya memastikan bahwa apa yang dikerjakan di TPS itu nanti kalau dikerjakan oleh radiografer di bawah itu waktu penyinarannya sama, ya, kemudian tidak ada kesalahan MLC, kadang-kadang suka ada crash MLC, meyakinkan pada saat nanti di sinar tidak ada crash MLC, ya gitu. Crash MLC itu kadang-kadang ada 2 slot atau 3 slot yang nyangkut gitu loh, tidak keluar gitu loh. Berarti kalau yang nyangkut kan berarti tidak terradiasi kan, gitu toh target itu gitu. Itu tuh semua itu perencanaan itu sudah dilakukan tuh semua. Nah, sekarang sebagai guidingnya itu apa? Sebagai guidingnya adalah di RR. Direct apa? Di RR itu apa? Rekonstruksi radiografi. Ya, di situ. Nah, di RR itu yang bikin siapa sih? Di RR itu yang bikin siapa? Ya fisika mediknya. Pada saat kita melakukan perhitungan dosis. Makanya di situ ada I-view image AP anterior posterior, ada I-view image untuk lateral, ada CBCT atau combin. Nah, CT. Nah, di situ tuh ada itu yang buat fisika mediknya. Jadi fisika medik akan membuat lapangan yang full dalam artian lapangan 10 kali 10 cm misalnya. Tidak sesuai dengan organ, cuma 10 kali 10 aja. 10-10 itu komitmen saja.
Suatu ketika kalau kamu di rumah sakit lain, kamu mau bikin 15-15 juga nggak apa-apa. Itu adalah prosedur di rumah sakit ini. Kita buat 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 itu pada apa? Pada isosenter. Ya, pada isosenternya. Nah, jadinya dilihat di situ. Apa sih yang dinilai? Pada saat 10 kali 10 itu lapangannya pertama kali adalah apanya? Geometrinya. Ya. Nah, yang kedua anatominya yang dilihat. Apakah anatominya itu pas pada lapangan 10 kali 10 gambar di RR-nya itu sesuai enggak dengan gambar yang ada di image epic-nya gitu loh. Pada saat verifikasi, oh ternyata anatominya bergeser. Tidak pas. Oh berarti radiografernya harus balik lagi ke dalam. Nah, bergesernya kok yang satu bergeser, yang satu enggak gitu. Artinya posisi pasien itu miring kan, gitu loh. Tidak benar-benar true AP atau true lateral gitu. Jadi gitu. Oh ini berarti miring, berarti harus di true AP kan dibenarkan gitu. Kemudian dia lihat lagi dengan menggunakan EPIT. Nah pada saat menggunakan EPIT diradiasi enggak pasiennya? Hah? Diradiasi gimana mau keluar image kalau nggak diradiasi? Diradiasi. Nah, diradiasi. Nah, misalnya berapa MU gitu. Nah, di situ kurang lebihnya misalnya sekitar 5 MU. Ya. Nanti diapakan? Ibu kalau diradiasi sekitar sekian MU, ini sekian MU dia bilang gitu ya. Itu dianggap enggak sebagai dosis? Tidak. Tidak dianggap sebagai dosis. Karena kenapa? Yang diradiasi 5 MU itu adalah 10 kali 10. Padahal lapangannya mungkin bisa 15 kali 20 kan begitu. Kalau dianggap sebagai radiasi nanti yang lainnya dianggap kurang. Makanya kenapa verifikasi itu cuma kecil dosisnya. Dan itu juga kan EPIT itu adalah image untuk radiografinya. Sehingga tidak perlu yang namanya dosis besar. Ya, dia detektornya sudah detektor radiografi ya di situ. Oke ya, jelas ya. Ini sudah jam 3, kemudian evaluasi dosis 3D, dosisogramnya kamu sudah pernah Ibu ajarkan, sudah selesai. Ya. Ya, untuk hari ini selesai, nanti untuk yang IMRT dan sebagainya nanti Ibu inikan ya, Ibu kirim aja ya di situ. Oke, untuk ini sekian dulu hari ini ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini yang hadir ternyata masih ajak ya. 14 orang, 13 orang turun lagi. Oke. Ya. Sekian dulu ya adik-adik semuanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan apapun silahkan bisa tanya ke Ibu ya, gitu. Bisa lewatnya lewat itu aja grup ya. Kalau ada pertanyaan jadi biar nanti menjawabnya Ibu juga pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab biar teman-teman kamu juga bisa tahu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.